berkaitan dengan asal-usul Bani Israel, termasuk juga kaitannya dengan apa yang mendasari orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi hari ini. Mereka ngotot untuk mengusir kaum muslimin dari Palestina. Padahal kalau kita memahami bahwa landasan yang mereka kemukakan, yang mereka klaim itu adalah landasan yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau landasan mereka itu adalah kitab suci mereka, itu jelas tidak disepakati oleh kedua belah pihak, karena itu adalah kitab suci mereka dan bukan kitab suci kita sebagai umat Islam. Seorang menteri luar negeri Israel bernama Danny Danon, itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, di depan PBB dia berpidato mengatakan bahwasanya ketika itu dia membahas tentang West Bank, tepi barat Palestina. Dia dengan PD-nya mengatakan bahwasanya West Bank ataupun tepi barat Palestina itu adalah milik kami, tanah itu adalah milik kami, dan sertifikat tanahnya adalah Alkitab, sertifikat tanahnya adalah Bible. Ini adalah pernyataan yang sangat aneh. Kalau itu mereka katakan sebagai sertifikat tanah, ini jelas tidak diakui baik oleh kaum muslimin di satu sisi maupun dunia internasional. Kalau misalkan dia mengatakan seperti itu di hadapan orang-orang PBB itu, padahal PBB itu sudah memiliki hukum internasional, dan Alkitab ataupun Bible itu nggak ada kaitannya dengan hukum internasional. Ini kan aneh sekali, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sedikit kita ulas kembali nggih, buat menawi enten ing antawisipun kula panjenengan sami nggih wonten ing pepanggihan kepengker dereng hadir, bahwa kalau merunut kepada sejarahnya, mereka kan mengatakan bahwa ini Palestina itu adalah tanah kelahiran kami. Mereka mendasarkan hal itu karena ya memang betul Pak Bu, ada monumen-monumen bersejarah yang berkaitan dengan tanah kelahiran mereka. Contohnya adalah di kota Khalil ataupun Hebron itu terdapat makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga terdapat makamnya Nabi Yakub alaihissalam, terdapat makamnya Nabi Ishak alaihissalam dan sebagainya, yang kemudian itu mereka jadikan tanda bahwa kami ini tanah kelahirannya adalah di Palestina. Jadi seolah-olah merunut kepada sejarah, kami ini orang-orang Israel yaitu penduduk asli Palestina, sedangkan orang-orang Palestina hari ini mereka itu adalah penduduk ataupun pendatang. Nah ini kan logika terbalik Pak Bu, karena faktanya adalah kalau kita merunut kepada sejarah, kata Bani Israel itu sendiri nanti akan dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, karena memang Nabi Yakub itu mendapat julukan sebagai Israel. Tetapi keberadaan mereka di Palestina harus kita runut lebih jauh lagi sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kakek kandung dari Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lewat, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu asalnya dari mana Pak Bu? Dari mana? Dari Irak. Beliau itu dari Irak. Raja Namrud ini nggak ada satu sumber pun yang mengatakan Raja Namrud Raja Palestina, tidak ada. Padahal Raja Namrud ini adalah musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk yang didakwai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua sejarawan sepakat Namrud ataupun yang orang-orang Nasrani katakan sebagai Nimrod itu adalah salah satu raja yang berkuasa di Mesopotamia, kalau hari ini Irak. Ceritanya adalah bahwa pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, kemudian beliau berhasil selamat. Kalau misalkan kaumnya Fir'aun itu, tukang-tukang sihirnya itu begitu melihat mukjizatnya Nabi Musa itu beriman. Lah ini enggak, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat mukjizatnya Nabi Ibrahim bisa selamat dari api, bahkan tidak ada satu helai benang kain yang ada di dalam baju beliau itu tanpa ada terbakar sedikit pun. Itu bukannya mereka kaget, bukannya mereka beriman dengan mukjizat ini, justru menjadikan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu semakin memusuhi Nabi Ibrahim
sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh keluarganya yang beriman diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berhijrah dari Irak ke negeri Syam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Setelah peristiwa itu Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi Lut yang merupakan keponakan beliau itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kekejian orang-orang Irak, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, menuju ke sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, dan itu adalah bumi Palestina. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah bahwa kepindahan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina, di Palestina pada waktu itu sudah ada penduduknya, penduduk aslinya. Dan sejarawan Barat sendiri banyak yang sepakat, Pak Bu, Palestina pada waktu itu penduduk aslinya adalah orang-orang Arab, orang-orang Arab, yang mereka itu berhijrah dari ganasnya padang pasir Arab. Ini orang-orang Arab kuno. Kalau misalkan kita belajar sirah itu masuk kategori Arab Ba'idah. Mereka berhijrah dari Jazirah Arab, sebagian dari mereka kemudian berhijrah ke utara, yaitu sampai ke bumi Syam. Mereka ini adalah penduduk asli, bukan hanya Palestina Pak Bu, tetapi wilayah Syam itu sendiri. Penduduk aslinya adalah orang-orang Arab. Maka kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam ke tempat itu, ke Palestina, itu hanyalah sebagai orang asing, sebagai pendatang. Singkat cerita, kemarin sudah kita sebutkan sebuah ayat di dalam kitab suci mereka bahwa di Palestina inilah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, versi mereka, bahwa Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya, lah ini nanti kita akan jawab, seluruh keturunannya itu maksudnya siapa? Akan diberikan wilayah ataupun negeri yang membentang dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak, yang artinya itu mencakup 7 negara hari ini. Mesir, kemudian Syam itu 4 negara, Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah, 5, kemudian Irak ditambah Arab Saudi. Ini Arab Saudi ini mereka nggak menyadari hal ini bahaya sebenarnya Pak Bu. Diamnya Arab Saudi terhadap penindasan Israel terhadap Palestina ini bisa dikatakan sebagai upaya bunuh diri, karena Palestina itu hanya batu loncatan saja sebenarnya dalam rangka untuk menguasai negeri seluas itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita di Palestina Nabi Ibrahim alaihissalam ini nanti kan beliau memiliki istri yang pertama Siti Saroh. Lah Siti Saroh tidak bisa memiliki putra untuk sementara waktu, sehingga Siti Saroh perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah beliau mendapatkan putra pertamanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dan Siti Hajar diasingkan ke Mekah. 12 tahun kemudian lahirlah Nabi Ishak alaihissalam dari rahim ibunda Saroh. Nabi Ishak nanti memiliki seorang putra. Ada 2 orang putra yang kita ceritakan. Satu orang putra yaitu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Beliau inilah yang kemudian dijuluki sebagai Israel. Nah ini kemarin juga sudah kita jelaskan, ada masalah di sini. Alasan kenapa Nabi Yakub alaihissalam itu dijuluki sebagai Israel, atau kalau dalam bahasa Ibraninya itu Yisrael, itu kalau orang-orang Islam, menurut versinya orang-orang Islam, para ulama yang lurus, Israel ini maknanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kuat pendapatnya adalah yang ini, atau orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bagi orang-orang Bani Israel, Pak. Bagi orang-orang Yahudi kemarin sudah kita sebutkan ayatnya bahwa Nabi Yakub dijuluki Israel itu kenapa Pak? Kemarin tuh. Kenapa? Karena Nabi Yakub, naudzubillah min dzalik, bergulat melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang menang siapa? Yang menang siapa, Pak? Nabi Yakub. Naudzubillah min dzalik, ini suatu penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bangsa di muka bumi ini yang penghinaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih besar melebihi orang-orang Yahudi.
Sampai-sampai Nabi Yakub itu waktu itu kan didatangi oleh seorang manusia, tiba-tiba diajak berkelahi, yang menang Nabi Yakub. Manusia ini kemudian bilang ke Yakub, "Wahai Yakub, namamu mulai hari ini harus diganti, jangan Yakub lagi." Loh, kenapa? Ya karena kamu menang melawan Allah. Jadi aku ubah namanya menjadi Israel. Kaget Nabi Yakub, ternyata yang tak jak gelut iki mau ternyata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Subhanallahi amma yasifun. Ini adalah salah satu bentuk penghinaan mereka yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi negara Israel ini seolah-olah adalah negara yang berdiri di mana derajat mereka itu jauh lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kaget Pak Bu kalau orang-orang Yahudi kok mereka menindas bangsa Palestina ketika mereka lagi sholat itu dibunuh. Salah seorang masyayikh Palestina itu pernah menceritakan beberapa tahun yang lalu itu di kota Rafah, itu ketika sedang sholat jamaah sholat isya itu sedang sholat dalam kondisi sujud, ada beberapa tentara Israel itu kemudian tiba-tiba Pak Bu, tanpa ada tedeng aling-aling kemudian memberondong jamaah sampai separuh dari jamaah sholat isya itu syahid. Bahkan kalau kita melihat fakta yang ada di Palestina, di Gaza, di kota Rafah dan sebagainya, sebagian dari perlakuan orang-orang Yahudi ketika membunuh muslimin Palestina ketika sedang sholat, itu sebagian diantaranya itu cuma pengen main-main saja. Iki stres penake ngobolek kening masjid. Kurang ajarnya orang-orang Palestina seperti itu. Main-mainnya itu dengan nyawa. Bahkan seorang syekh ini tadi mengatakan salah satu wadah-wadah yang paling sering dihancurkan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel di Palestina itu adalah yang berkaitan dengan pendidikan anak, entah itu TPA, entah rumah Quran, diniyah dan sebagainya. Sampai-sampai dikatakan bahwa di sana muslimin Palestina yang anak-anak mereka mempertaruhkan satu nyawa demi satu ayat, satu nyawa demi menghafal satu ayat. Ini tentunya menjadi cambuk bagi kita Pak, bahwa dalam kondisi contohnya misalkan di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu dibatasi orang yang boleh sholat di situ adalah kalau yang anak-anak usia 1 tahun sampai 12 tahun, yang dewasa usia 55 tahun sampai ke atas. Artinya usia 13 sampai 54 tahun mereka tidak boleh ataupun tidak diizinkan beribadah secara bebas kecuali harus meminta izin kepada pemerintah Israel. Setiap kali sholat harus minta izin. Ini mereka tetap nekat untuk beribadah, tetap nekat untuk sholat, tetap nekat untuk iktikaf. Lah kita ini hari ini penak Pak Bu. Ini seharusnya Masjid Nur Mirah ini harusnya penuh ya dengan jamaah. Tapi bukan Nur Mirahnya yang kita sorot, tapi jamaahnya ini kok yora mudeng-mudeng gitu loh. Harusnya kan Palestina itu menjadi cambuk bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke persoalan ini tadi, bahwa kemudian Nabi Ishak alaihissalam melahirkan Nabi Yakub, maksudnya memiliki putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub inilah yang dijuluki sebagai Israel, oleh karenanya anak-anaknya dan seluruh keturunannya dijuluki sinten bahwa Bani Israel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Israel ini sendiri memiliki 12 orang putra sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama. 12 orang putra. Ini kalau kita sebutkan, kalau yang versinya mereka itu ada Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda. Ini dari Yahuda inilah nanti berasal kata Yahudi. Kemudian Gad dan Naftali, Isahar, Asher, Zebulon, Yusuf, Binyamin. Yusuf dan Binyamin ini yang paling muda. Dari ke-12 putra Nabi Yakub alaihissalam inilah nanti diturunkan 12 suku Israel. Masing-masing suku dinamai dengan nenek moyangnya. Contoh tadi anak pertama Ruben menurunkan suku Ruben, Lewi menurunkan suku Lewi, Yahuda menurunkan suku Yahuda ataupun Yahudi, kemudian Yusuf menurunkan suku Yusuf dan seterusnya. Ini nanti agak penting Pak Bu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini juga sinkron dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum itsnai asyara naqiba. Dan kami telah ambil sumpah dari orang-orang Bani Israel berupa hukum Taurat. Wa ba'atsna minhum itsnai asyara naqiba, dan kami utus bagi mereka itu masing-masingnya adalah pemimpin yang berjumlah 12. Kenapa 12? Itu mewakili 12 suku Bani Israel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Yakub alaihi salam inilah nanti leluhur Bani Israel itu tempat tinggalnya adalah di Palestina. Dan memang betul sebenarnya Pak Bu, separuh betul kalau misalkan orang-orang Bani Israel mengatakan tanah kelahiran kami itu di Palestina. Ya memang betul, 12 anak ini dilahirkan oleh istri-istrinya Nabi Yakub alaihissalam di Palestina. Tetapi kita harus memahami lahirnya mereka itu adalah sebagai pendatang. Itu pun sebenarnya Pak Bu, ujung-ujungnya Nabi Yakub dan seluruh putra-putranya nanti pindah ke mana? Ke Mesir. Karena ada ya, kisah yang berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dibuang sampai ke Mesir, akhirnya jadi menteri Mesir pada waktu itu, dan pada akhirnya memboyong Nabi Yakub dan seluruh anak-anaknya ke Mesir. Dan dari sejak itulah Nabi Yakub ataupun Nabi Israel dan seluruh anak keturunannya itu hidup di Mesir sampai berapa tahun kemarin Pak? Berapa? Sekitar 300 tahun atau 400-an tahun. Dan itu nanti sampai pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu di Mesir pemerintahnya adalah Raja Fir'aun, yaitu Ramses II. Fir'aun Ramses II pada waktu itu melihat perkembangan penduduk ataupun populasi dari orang-orang Bani Israel, yaitu anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, itu sampai melebihi jumlah penduduk aslinya, yaitu orang-orang Mesir, orang-orang Kipti. Ya, ini medeni kan gitu Pak. Fir'aun menyatakan ini sesuatu yang sangat medeni sekali. Ini kalau dibiarkan nanti lama-kelamaan Bani Israel bisa mengambil alih Mesir. Makanya pertumbuhan populasi mereka akhirnya dibatasi. Bukan hanya dibatasi, ditekan, dihancurkan sekalian. Ada dua kebijakan. Yang pertama, anak-anak cowoknya disembelih semuanya untuk memotong generasi. Yang kedua, bapak-bapaknya itu diminta untuk kerja paksa, kerja rodi sampai mati. Pada akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam selamatkan mereka. Nabi Musa alaihissalam seberangkan mereka lewat Laut Merah, dan sampailah mereka di sebuah padang pasir yang dikenal dengan padang pasir Sinai ataupun padang gurun Sinai, di perbatasan antara bumi Syam dengan Mesir. Disinilah orang-orang Yahudi Bani Israel itu digembleng oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mempersiapkan diri agar mereka nanti dikaruniai negeri yang dijanjikan. Cuman masalahnya orang-orang Bani Israel ini sebenarnya Pak Bu, saya juga heran kenapa hari ini orang-orang Israel kenapa kok ngotot pengen masuk ke tanah suci, padahal faktanya awal-awal kehidupan mereka itu tidak benar-benar pengen masuk ke dalam tanah suci, yaitu Palestina. Contohnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ayatnya gimana itu? Waqala Musa pripun itu? Aqallahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa alaihissalam itu pada waktu itu perintahkan, wahai Bani Israel, ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk mendapatkan tempat tinggal. Karena faktanya Pak Bu, kalau kita melihat dari awal Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zamannya Nabi Musa ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa Bani Israel itu punya tempat tinggal atau bukan Pak Bu? Enggak, bangsa
asli yang musyrik, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk memerangi mereka. Tapi kenyataannya orang-orang Bani Israel itu justru menjawab dengan jawaban yang sangat menyakitkan. Akan ngeten niku. Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma tamu fiha. Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalam tanah suci selama mereka orang-orang musyrik itu masih di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka. Ya, coba. Ini adalah jawaban yang sangat gila nih sekali menurut saya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'id. Kalau mau perang silakan perang sendiri kamu Musa, sama kamu dengan Tuhanmu. Kamu perang berdua. Cah loro ngono, perang cah loro. Inna hauna qaidun, biar kami di sini duduk-duduk supporter saja, jadi cheerleader. Ayo menang-menang ngoten niku. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanata yatihuna fil ardh. Maka dari sejak itu Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, ke dalam bumi Palestina yang diberkahi. Selama 40 tahun mereka hanya berkeliling di sekitar kota Palestina pada waktu itu, Pak. Mereka dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki jarene Nabi Musa ndi, jarene negeri Palestina ini. Itu sampai 40 tahun berputar-putar mencari, itu cuma di sekelilingnya tok. Muter-muter di ora enek lawange sing ndi. Karena memang kota-kota zaman dulu itu kan kota-kotanya berbenteng, Pak. Kalau kota-kota besar itu berbenteng. Biasanya nanti ada gerbangnya itu yang minimal ada 4 gerbang dari 4 sisi. Gerbang utara, selatan, timur, barat. Kalau di Damaskus dulu ketika ditaklukkan oleh umat Islam, eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada sekitar 6 atau 7 gerbang. Ini kemungkinan entah 4 gerbang atau berapa. Muter-muter nggak ketemu-ketemu sampai 40 tahun, sampai bahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun itu wafat. Baru setelah itulah nanti wafatnya Nabi Musa dan Harun digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, Pak Bu, para ahli tafsir mengatakan setiap kali nabi-nabi Bani Israel wafat akan digantikan nabi yang baru lagi, Pak. Itu sampai pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Kurang apa orang-orang Bani Israel ini? Allah lebihkan mereka terhadap seluruh manusia-manusia yang ada di dunia. Orang Arab saja, orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab, nabinya cuma berapa? 3, Pak. Andai kata Nabi Ibrahim masuk, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, nanti jarak 2000 tahun baru ada nabi lagi, Nabi Muhammad SAW. Ini semua nabi-nabi seolah-olah ngelumpuk ini kutang Bani Israel. Seharusnya mereka menjadi bangsa yang paling beriman. Ini naudzubillah min dzalik. Makanya hukuman yang diberikan Allah kepada mereka itu sangat keras. Alasan kenapa Bani Israel itu memenuhi lembaran-lembaran Al-Quran, karena mereka ini adalah bangsa yang Allah karuniakan kepada mereka kerajaan yang besar. Allah karuniakan kepada mereka nabi-nabi. Sampai pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi nggak pernah putus. Tapi mereka menjadi umat yang paling pertama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala saat dimana nabi-nabi itu banyak lahir dari mereka. Ini memang bangsa yang kurang ajar dan bebal, Pak. Itu sudah semenjak dulu sudah mendarah daging. Kalau misalkan hari ini ada yang namanya negosiasi antara Palestina dengan Israel, ya Allah jangan pernah, Pak. Wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mendapati orang-orang Yahudi kalau diikat dengan perjanjian, nggak mungkin mereka tidak khianat, nggak mungkin, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa orang-orang Bani Israel itu tadi seperti itu. Nanti pada zamannya Nabi Yusha bin Nun baru Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu Palestina. Karena memang kalau menurut Imam Ibnu Khaldun satu generasi itu dihitung 40 tahun. Artinya kenapa orang-orang ini dibikin berputar-putar selama 40 tahun? Memang 40 tahun ini Allah pengen menghabiskan satu generasi yang busuk-busuk ini, Pak, untuk menumbuhkan generasi yang baru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan kenapa para nabi itu ketika diutus mesti
bilangan usianya adalah usia 40 tahun karena ini adalah usia satu generasi. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa masuk. Kemarin kita ceritakan ada kabar-kabar tidak mengenakkan di dalam kitab mereka bahwa seolah-olah Nabi Yusha bin Nun itu ketika memimpin pasukan Bani Israel, begitu sudah masuk ke Palestina, seluruh penduduknya itu dibantai dengan sangat mengenaskan. Tidak mengenal laki-laki, perempuan, tidak mengenal usia. Dan itu terus Pak Bu, nanti dari zamannya Nabi Yusha bin Nun, zamannya Talut, zamannya Nabi Daud alaihissalam, digambarkan setiap kali mereka menaklukkan suatu wilayah, begitu ditaklukkan penduduknya itu semuanya dibantai. Bahkan pada zamannya Nabi Daud alaihissalam, naudzubillah min dzalik, Daud perintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menggergaji penduduk-penduduk yang ditaklukkan, bahkan anak-anak yang menyusui. Naudzubillah min dzalik. Tidak mungkin para nabi melakukan yang seperti itu, kecuali memang ayat-ayat itu sudah mereka palsukan untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan jahat mereka sampai hari ini, Pak. Kalau hari ini mereka menindas Palestina begitu berani, ya mereka mendasarkan apa yang mereka lakukan pada ayat-ayat di dalam kitab suci mereka. Jadi jangan kaget. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita singkat cerita. Nanti pada zamannya Talut, ini kalau kita yang versi Quran, ini ada hikmah yang sangat mendalam. Kisah tentang Talut ini di dalam Al-Quran dikisahkan sangat pendek, tetapi hikmahnya bagi kebangkitan Islam itu sangat besar sekali, sangat luar biasa. Ini andai kata ada seorang ulama itu yang mau membedah Talut ini, mungkin bisa jadi buku 1000 halaman. Ini pendek sekali sebenarnya. Pada waktu itu Talut, ini versi Al-Quran. Jadi pada waktu itu kan 12 suku Bani Israel itu berpecah belah, antara yang satu dengan yang lain saling bermusuhan, sampai kemudian rohib-rohib mereka, ulama-ulama mereka meminta kepada seorang nabi pada waktu itu, yang nabinya adalah Nabi Samuel. Kalau di dalam kitab tafsir itu Samuel, kalau versinya orang-orang Nasrani Samuel, meminta kepada Nabi Samuel untuk diutus seorang laki-laki yang itu akan mempersatukan seluruh mereka. Jadi seorang laki-laki ini akan dinobatkan sebagai raja. Mereka sebenarnya meminta dari keturunan Yahuda, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau didikte. Allah kemudian utus laki-laki ini justru dari suku yang menurut mereka paling rendahan, itu adalah Binyamin, suku Binyamin, dan itu adalah Talut. Orang-orang Nasrani mengenalnya Saul, Talut gitu. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran bahwa Talut ini memiliki kelebihan, yaitu bastotan fil ilmi wal jism. Beliau itu betul-betul sempurna, kuat secara ilmu dan kuat secara fisik. Bahkan ada beberapa ahli tafsir kenapa beliau disebut sebagai Talut. Talut ini bukan nama asli tapi sebutan. Talut dari kata tola ya tulu, itu karena memang beliau itu memiliki tubuh yang tinggi besar, panjang. Tola ya tulu itu kan panjang, tinggi besar. Bastotan fil ilmi wal jism. Jadi kuat secara ilmu dan kuat secara fisik. Ini adalah figur pemimpin yang baik itu seperti ini, Pak Bu. Jangan hanya kuat fisiknya saja, tetapi ininya rodo plunga-plungu dan sebagainya. Ini tidak direkomendasi. Atau sebaliknya, pinter kok tapi masalah militer podo wae plunga-plungu ora ngerti ki apa dan sebagainya. Wah, ini tidak direkomendasikan sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang Bani Israel itu sudah ogah-ogahan, Pak, sebenarnya, tapi dipaksa. Maka kemudian mereka diminta untuk memerangi bangsa Filistin. Jadi bangsa Filistin itu sudah ada semenjak dulu, Pak. Bangsa Filistin yang pada waktu itu panglima perangnya adalah Jalut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan Talut ini kemudian berkata kepada Bani Israel, kepada pasukannya yang menurut ahli tafsir jumlahnya mencapai 80.000 pasukan. Talut mengatakan, innallaha mubtalikum binaharin. Ya, ini sangat penting sekali, Pak Bu. Ada kaitannya dengan kebangkitan Islam.
Wahai orang-orang Bani Israel, wahai pasukanku, sesungguhnya sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan aliran sungai. Sungai ini kemungkinan adalah sungai Yordan yang membatasi antara negara Yordania dengan Palestina, kalau nggak salah. Sebentar lagi kalian akan diuji dengan aliran sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Sehaus-hausnya kalian, kalau misalkan lewat air sungai itu sampai minum, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari pasukanku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Siapa yang tidak menciduknya sama sekali, sekalipun dalam kondisi haus, kecuali hanya satu cidukan saja, yang penting sementara lega, maka dia bagian dari pasukan. Ternyata Bapak, dari 80.000 pasukan ini diceritakan oleh para ahli tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu yang lolos ujian, lolos seleksi, itu cuma 4.000. 80.000 pasukan, 4.000 poin. Berarti berapa sisanya? 76.000 pasukan dari Tolut itu bermaksiat kepada pemimpinnya. Padahal kita tahu di perang Uhud penyebab kekalahan dari kaum muslimin adalah maksiat terhadap pemimpin. Maka kemudian di tengah perjalanan, inilah nanti berlaku yang namanya penyaringan, tamhis. Allah itu kalau ingin menangkan kaum muslimin itu Allah nggak butuh jumlah, Pak. Allah nggak butuh jumlah, sebanyak apapun jumlahnya, kalau itu seperti gusa isail, seperti buih di lautan, nggak akan bermanfaat bagi Islam. Allah hanya butuh sedikit, tetapi yang sedikit ini adalah saringan dari orang-orang yang umum, itu disaring menjadi orang yang berkualitas saja. Makanya perang Badar itu 313 orang bisa mengalahkan 1.000 orang. 300 ini adalah orang-orang berkualitas semua, Pak. Perang Yarmuk 24.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi. Kok bisa menang? 24.000 ini rata-rata mereka berkualitas. Mereka betul-betul orang-orang yang merindukan syahid di jalan Allah. Bahkan di perang Yarmuk ada di situ detasemen khusus yang bernama Katibatul Maut, pasukan berani mati, yang pada waktu itu dibentuk ketika berkecamuknya perang, yang bentuk adalah Ikrimah bin Abu Jahal yang kemudian membaiat, ayo dulu saya ketika masih belum masuk Islam seluruh hidup saya untuk memerangi Nabi, ini giliran saya. Ketika saya sudah masuk Islam, saya harus mati demi Nabi. Siapa yang berani membaiat saya untuk mati, jangan pernah keluar dari perang kecuali harus mati. 400 orang mati semua kecuali 1 orang, menurut versinya Imam Ibnul Athir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4.000 Pak yang lolos. Ketika di tengah perjalanan, 76.000 ini sudah gugur duluan. Mereka mengira bahwa ketika mereka minum air banyak-banyak, bahkan ada di antara mereka yang bawa kendi, bawa galon, bawa dispenser, itu mereka mengira akan kuat. Padahal yang membuat kita kuat dalam perjalanan seperti itu sebenarnya bukan semata-mata karena bekal, tetapi karena tekad. Dan 4.000 ini adalah orang yang teruji tekadnya yang kuat. Sekalipun pada waktu itu bekal sudah habis semua. Ya, kalau dikatakan lemah kondisinya ya lemah, tetapi mereka tekadnya itu yang membuat mereka itu masih membara. Sedangkan ini yang mereka bawa-bawa minuman ya sudah mulai habis, bekal sudah mulai habis, tapi tekadnya lemah ya sudah. Di tengah perjalanan mereka gugur. Gugur itu dalam artian ada yang mati, ada juga yang balik ke belakang. Ini yang balik ke belakang itu ngecek, Pak. Ya, la taqata lanal yauma, gimana itu, la taqata lanal yauma bijalut gitu ya kalau nggak salah. Ini nggak mungkin menang kita melawan Jalut. Bahkan mereka sambil mengolok-olok yang 4.000, lah awake dhewe pula yang urung karuan menang ikan petang ngewi lho wis sah wis bali ya wae. Ya, Bali ayo dolanan dakon. Wis Bali. Ora bakal menang petang ngewi lawan pasukan Jalut. Mereka itu adalah orang-orang berperawakan besar. Tubuhnya besar-besar tegak. Tapi apa kata mereka, Pak? Ini unik, ini menarik.
4.000 orang ini mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pasukan yang jauh lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pasukan kecil ini bukan tanpa makna. Pasukan kecil ini adalah pasukan yang sudah ditamhis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disaring melalui berbagai macam ujian. Kalau zamannya Rasulullah SAW ujiannya itu ya ibtila, diuji dengan ujian yang sangat berat. Ada di antara mereka yang kemudian disiksa di tengah padang pasir, ditimpa batu yang sangat panas. Itu seperti Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arad, itu setiap harinya disetrika punggungnya itu sampai air punggungnya itu habis. Sumayyah, ibu dari Yasir, itu mohon maaf ditombak dari mohon maaf dubur sampai mulutnya. Wa ma yasudduhu dzalika an dini, tetapi semua siksaan itu tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Itulah yang nanti saringannya, mereka-mereka yang bertahan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, itulah nanti kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka memenangkan pertarungan itu, dan secara penuh bumi Palestina akhirnya dikuasai oleh Bani Israel secara penuh. Hanya saja mereka menolak kepemimpinan dari Talut, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah itu zat yang maha Rahman. Allah itu sebenarnya makhluk. Nek awake dhewe kadang kala ngeyel, awake dhewe kadang kala dikte, Allah itu sebenarnya, Allah itu juga kadang kala itu menuruti apa yang kita inginkan. Sing penting nek wis dituruti, nek nganti awake dhewe tidak sesuai dengan sumpah kita, maksudnya kan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada gantinya juga, apa keimanan. Kalau lepas dari itu nanti siksaannya akan semakin berat. Permintaan semakin banyak, semakin dituruti, nanti juga kadar keimanan kita juga harus semakin kuat. Allah akhirnya kemudian karuniakan pemimpin, yaitu raja dari kalangan Yahuda ini tadi, keturunan Yahuda, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau bisa dikatakan raja pertama itu adalah Talut, tetapi ini tidak diakui oleh Bani Israel, sehingga yang berikutnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Inilah nanti yang kemudian disebut sebagai periode kerajaan Israel Raya bersatu. Ini orang-orang Israel itu punya kekhalifahan Bani Israel. Pemimpin pertamanya menurut pengakuan mereka yang paling pertama itu adalah Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian nanti diteruskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ini adalah kerajaan Israel yang mengalami puncak kejayaannya. Karena hampir seluruh bumi Syam pada waktu itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk juga Yaman. Yaman juga dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pernikahan beliau dengan Ratu Saba. Ini merupakan salah satu bentuk politik yang sangat jitu. Beliau ingin menggabungkan dua wilayah strategis yang pada waktu itu ada di Syam dan Yaman. Ini adalah tempat paling strategis, Pak. Syam itu kan titik pertemuan antara tiga benua, Asia, Afrika, Eropa. Alasan kenapa dari dulu bumi Syam itu selalu diperebutkan oleh imperium-imperium besar, karena memang Syam ini mesti kota-kota perdagangannya rame-rame terus, termasuk juga Yaman. Lah, pinternya Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menggabungkan dua ini, beliau kemudian nikahi Ratu Balqis, sehingga wilayah kekuasaan beliau membentang sampai ke Yaman, dan itu adalah wilayah yang paling besar yang pernah dicapai oleh Bani Israel. Tetapi seluruh bumi Syam itu yang saya maksud itu belum mencapai batas-batas sungai ini, Pak. Padahal ini adalah wilayah paling besar yang pernah mereka capai. Artinya sampai pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan sampai hari ini, janji Allah kepada Nabi Ibrahim yang tadi dikatakan bahwa Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya akan mewarisi negeri dari semenjak sungai Nil di Mesir sampai sungai di Irak yaitu Efrat, itu sampai hari ini tidak pernah terwujud. Padahal itu sudah ada berapa 3.000-an tahun.
kurang lebih bahkan 4.000 tahun, 4.000 tahun itu tidak pernah tercapai. Lah mereka hari ini berusaha untuk mewujudkan kembali, ya Allah, padahal Allah itu sudah berpaling dari mereka. Kenapa? Karena memang nanti kerajaan Israel bersatu itu hanya berakhir sampai Nabi Sulaiman alaihissalam, karena setelah itu nanti kerajaan terpecah menjadi dua, kerajaan utara dengan selatan. Yang utara dinamai kerajaan Israel, yang selatan kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel yang utara, sebelah utara gitu, utara selatan kan, biar nggak bingung. Kerajaan yang sebelah utara yang bergabung kepada mereka itu ada 10 suku. Sedangkan kerajaan yang sebelah selatan yang bergabung kepada mereka itu cuma berapa berarti? Sisanya 2 suku. Itu adalah suku Yahuda dan Binyamin. Nah, ini penting ini nanti. Suku Yahuda dan Binyamin. Di perjalanan waktu, begitu mereka sudah diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemapanan, Pak. Ini kurang ajarnya orang-orang Bani Israel itu. Sekalinya mereka diberikan kenyamanan, kemapanan, mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Masih mending umat Islam ketika mereka diberikan kekhalifahan, kekuasaan, lalainya mereka dari Allah itu nggak sampai ke tahap kesyirikan. Tapi Bani Israel itu lalainya itu sampai para penguasanya itu nyembah berhala-berhala bangsa asing. Syirik, bahkan kesyirikan mereka itu ditunjang dengan fatwa-fatwa dari ulama-ulama mereka. Ini kok rakyatku kok demo besar-besaran, tolong bikinkan fatwa, bisa nggak? Oh bisa loh, yang penting niki amplopnya imanuhum fi amplopihim, itu kata beliau Habib Rizik kan gitu nggih. Yang penting iki nih Pak, nek ngene wis beres kabeh, tak bikinkan fatwa bahwa ini wajib sisan malahan kan gitu. Ya, keluarlah fatwa-fatwa bahwa itu bukan syirik, itu adalah bagian dari kearifan lokal. Bagian dari kebudayaan, harus diuri-uri, dilestarikan. Ya nggak jauh-jauh berbeda lah dengan di negeri yang sangat jauh di sana Pak, yang subur, tumbuh, makmur itu. Kalau negeri kita alhamdulillah soleh sekali, masyarakatnya soleh, pemimpinnya soleh, kita doakan lah, muka-muka kita selalu makmur, jaya, sentosa. Ini beda, ini negeri dongeng. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerusakan itu betul-betul parah. Sampai kemudian juga mereka banyak mengubah ayat-ayat suci, yuharrifunal kalima amma wadhihi wa nasu hadza. Ayat-ayat suci itu dirubah-rubah seenak mereka sendiri, Pak. Bahkan mereka berani-beraninya menghina Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, termasuk itu yang berkaitan dengan nama Israel. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu dihina, Pak. Setelah Allah itu menciptakan alam semesta 6 hari, hari yang ke-7 itu istirahat, ya Allah. Alhamdulillah min dzalik nganggo ngaso, Pak. Jadi hari Sabat itu, hari Sabtu, kenapa mereka diminta mensucikan hari Sabtu? Katanya mereka gini, hari Sabtu ini adalah hari solidaritas Tuhan. Tuhan istirahat, kita juga istirahat. Kan koplo ini, mohon maaf. Mosok ngono banget gitu loh. Ada kaum seperti ini. Makanya kan seorang ulama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis kitab itu kan judulnya Bidayatul Hayyara fi ujubatil Yahuda wan Nasara. Jadi beliau itu membahas dari judulnya saja agak unik, fi ujubatil Yahuda wan Nasara. Keanehan-keanehan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, tingkah-tingkah lakunya yang aneh-aneh itu banyak sekali. Ada juga ayat yang menjelaskan bahwa kenapa kok ya Allah naudzubillah saya itu agak buatan tegel Tuhan itu setelah menciptakan istirahat. Ternyata yang dilakukan Tuhan itu ketika hari Sabtu itu bermain-main dengan ikan paus. Ya Allah, piye to ki asline menungso-menungso siji kan ngoten niku Pak. Termasuk juga nabi-nabi ini, ya Allah, ini juga naudzubillah min dzalik. Nabi Nuh alaihissalam dalam kitab Kejadian itu lengkap itu cerita-cerita Nabi dihina. Nabi Nuh alaihissalam setelah diselamatkan dari banjir besar, itu disebutkan dalam kitab Kejadian bahwa Nabi Nuh itu adalah orang yang pertama kali memproduksi ciu. Ya Allah, ya kebun anggur pertama kali itu yang bikin Nabi Nuh alaihissalam. Setelah diperes anggurnya, dijadikan minuman, beliau minum sampai mabuk. Mabuknya dalam kondisi telanjang. Sampai anak-anaknya itu Sam, Ham, Yafet itu ketika melihat bapaknya kayak gitu izin, ya Allah
bapakku nabi yo koyo ngene to caca ngoten niku. Naudzubillah min dzalik itu. Selalu setiap hari seperti itu. Ini kan nggak mungkin. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut itu mendakwahkan kaum LGBT. Ngomong stres Pak, nyuwun pangapunten. Didakwahi, mereka dihantam dengan serangan Allah Subhanahu wa taala, serangan fajar kan niku nggih. Kemudian Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Nabi Lut itu tua. Naudzubillah. Anake gor loro wedok kabeh, dua orang perempuan. Iki piye iki payah wae dhewe ora duwe anak lanang, enggak punya anak laki-laki. Ini enggak punya keturunan nanti bapak kita. Nah, terus apa yang kita lakukan? Naudzubillah min dzalik. Ini cerita saja. Muka-muka ini bukan Nabi Lut yang itu Lut versi mereka itu. Ini satu-satunya cara memang harus kita mabukkan dulu bapak kita. Kasih minum anggur, Pak. Tidur. Terus nek wis ngono piye? Mbak Yuni. Biarkanlah nanti saya tidur malam hari dengan bapak kita. Biar dari itu lahir seorang laki-laki dari kandunganku. Sudah Pak, keesokan harinya piye? Lancar. Engkau ganti kuwi yo, Dik. Engkau bengi. Mabukkan minumnya anggur. Perkosa. Alhamdulillah min dzalik. Nabi Daud alaihissalam itu digambarkan selingkuh dengan seorang wanita bernama Batsyeba. Diselingkuhi konangan bojone yang bernama Uria. Uria dibunuh, disuruh mimpin perang, dibunuh di medan perang. Nabi Sulaiman alaihissalam itu matinya itu mengenaskan. Matinya itu di dalam kitab suci mereka itu apa? Gara-gara musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya mengenaskan. Naudzubillah min dzalik. Pelecehan-pelecehan seperti inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kalau sampai nabi-nabi itu dilecehkan itu, naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala murka. Belum lagi mereka bunuh nabi-nabi itu. Mereka bunuh nabi-nabi sampai di dalam kitab itu tadi Bidayatul Hayyarah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan pernah dalam satu hari orang-orang Yahudi Bani Israel bunuh 70 nabi dalam satu hari. Setelah itu mereka balik ke pasar-pasar koyok gak terjadi nopo-nopo. Habis bunuh 70 nabi itu balik ke pasar, ayo dijual mison. Permen nano kacang le kayak nggak terjadi apa-apa. Ya mungkin nggak kaget anak-anaknya Nabi Yakub yang generasi pertama itu juga seperti itu kan. Nabi Yusuf itu dicemplungkan ke sumur, ya Allah tegel banget itu. Pulang-pulang itu membawa bidamin kadzib dengan membawa bajunya Nabi Yusuf itu dalam kondisi ada bercak-bercak darahnya, itu darah kambing itu sebenarnya kan, darah kambing. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan demi kerusakan yang mereka lakukan, mereka bunuh nabi-nabi. Yang paling terakhir dibunuh itu adalah Nabi Yesaya. Jadi kalau kita itu sering ketukar bahwa dulu kita sering dengar cerita nabi yang digergaji ketika masuk ke pohon itu siapa Pak? Nabi Zakaria. Itu sebenarnya kisahnya Nabi Yesaya. Dan itu juga dikutip oleh beberapa ahli tafsir. Nabi Yesaya itu diburu oleh Raja Bani Israel pada waktu itu, sampai kemudian beliau masuk ke dalam pohon dan digergaji. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akhirnya kirimkan bangsa-bangsa besar untuk menindas mereka. Sebagaimana yang termaktub di dalam surat apa saya lupa, bahwa orang-orang Bani Israel itu latufsidunna fil ardi marrotain, kalau nggak salah ayatnya seperti itu. Kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi sampai 2 kali. Yang pertama yaitu mereka bunuh nabi-nabi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan kedua kerajaan ini. Kerajaan yang pertama dihancurkan itu adalah kerajaan Israel yang utara. Tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan ini kemudian dimusnahkan oleh bangsa Assyria. Dimana pada waktu itu, ini kan yang utara ini kan berapa suku tadi Pak? 10 suku. 10 suku ini dibuang, diasingkan ke berbagai negeri kemana-mana, sampai kemudian seluruh sejarawan sepakat 10 suku Israel ini adalah 10 suku yang sudah hilang. Yang tersisa tinggal 2, yang kerajaan selatan. Kerajaan selatan
yaitu suku Yahuda dan Binyamin. Pada akhirnya juga itu sebenarnya nanti kerajaan yang selatan itu tahun 597 sebelum Masehi, kerajaan yang selatan itu di bumi hanguskan oleh Babilonia di bawah pemerintahan Nebukadnezar, di mana penduduknya pada waktu itu 70.000 dibantai dalam satu waktu, bahkan anak-anaknya, anak-anak para nabi ditawan, sampai kemudian seluruh ahli-ahli Taurat yang hafal Taurat semuanya itu dibantai. Makanya apa? Taurat itu sudah berakhir masanya sampai waktu itu. Taurat yang setelah itu sudah Taurat yang mereka bikin-bikin sendiri. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang mereka katakan sebagai the 5 books of Moses, 5 bukunya Nabi Musa, itu sudah palsu itu. Kitab Taurat itu sudah hilang semenjak Babilonia menghancurkan mereka. Karena apa? Taurat sudah diubah-ubah, wis ora fungsi. Akan gitu Pak Bu. Dihancurkan. Dan itulah saat dimana Masjidil Aqsa dihancurkan. Ini Masjidil Aqsa itu kan didirikan zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini jangan ada yang salah ini Pak, kan ada di antara kita mungkin yang keliru memahami Masjidil Aqsa itu yang mana tuh Pak sebenarnya Pak? Kan itu kan ada yang paling besar itu ada dua Qubatus Sokhroh yang kubah emas, yang satunya itu ada masjid juga. Itu yang Masjidil Aqsa yang mana Pak? Yang sebenarnya Masjidil Aqsa itu komplek Pak. Komplek dengan luas 14.400 meter persegi, atau bisa dikatakan 120 meter kali 120 meter. Itu komplek besar. Itu dulu Masjidil Aqsa, di mana di dalamnya ada kurang lebih 5 masjid. Yang paling besar itu ya Dome of the Rock, Qubatus Sokhroh, yang kubahnya emas. Yang satunya lagi namanya Masjid Qibli. Ini yang disalahpahami sebagai Masjidil Aqsa. Padahal sebenarnya Masjidil Aqsa ini ya komplek berukuran 120 kali 120 meter, yang itu dibatasi oleh tembok kuno, di mana salah satu bagian temboknya yang sebelah barat disebut sebagai Western Wall, ya. Tembok bagian barat itu juga disebut sebagai the Wailing Wall, ya. Tembok ratapan. Nah, ini tembok inilah yang membatasi komplek Masjidil Aqsa. Itu maksudnya Masjidil Aqsa itu komplek besar itu kan. Jadi kita mau sholat dimanapun, kalau di dalam komplek itu ya berarti kita sholat di Masjidil Aqsa. Sebenarnya nanti pemakaiannya ketika sholat Jumat itu nanti yang dipakai untuk utama, sholat utamanya itu nanti di Masjid Qibli. Sedangkan masjid yang Qubatus Sokhroh itu biasanya buat jamaah perempuan. Penggunaannya seperti itu. Jadi itu semua satu komplek besar itu Masjidil Aqsa Pak. Dulu ketika zamannya Nabi Sulaiman, bentuk Masjidil Aqsa itu mirip sekali dengan bentuknya Masjidil Haram hari inilah. Itu kalau gambarannya orang-orang Yahudi itu, Masjidil Aqsa itu nanti di tengah-tengahnya itu ada bangunan persegi panjang. Kemudian dikelilingi oleh lataran kemungkinan untuk tempat tawaf. Kemudian ditutup dengan bangunan persegi 4, yang itu bangunannya itu beratap. Kita bisa membayangkan bagaimana Masjidil Haram. Tengahnya Ka'bah, ada pelatarannya buat tawaf, kemudian dikelilingi oleh bangunan beratap. Kan ngoten niku Pak Bu. Itu modelnya Masjidil Aqsa juga seperti itu. Silakan jenengan browsing di HP itu bait suci. Bait suci. Nggih. Bait suci itu kan sebenarnya terjemahan dari bahasa Ibrani itu Bait Hamikdash. Bait Hamikdash diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi Baitul Maqdis. Nggih. Apa tadi? Bait suci ataupun rumah suci. Baitul Maqdis, Bait Hamikdash. Memang bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu agak sinkron, Pak. Ini nomor-nomornya nggih. Ehad, Esnan, Shalos, Erba, Hames, Sades, sama nggih. Ehad, Wahid, Esnan, Isnen, Salos, Salasa, Erba, Arba'ah, Khomsah itu Hames dan sebagainya. Memang sama. Alef itu huruf paling pertama Ibrani, Alef. Bet, Bet itu ba. Jimel itu jim dan seterusnya. Dulu saya pernah punya kesempatan untuk bisa membaca sedikit huruf-huruf Ibrani, tapi hari ini sudah lupa Pak Bu. Dulu masih suka mengkaji perjanjian lama, tapi sekarang wis ngopo yang ngono nggih.
mau ndak melu-melu mana, melu-melu koplo kan gitu. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi guys, sekitar 5 menit. Nah, dari situlah Pak Bu, Masjidil Aqsa kemudian dihancurkan oleh Bani Israel, oleh Babilonia. Itu bertahan berarti sekitar mungkin 400 atau 300 tahun dari semenjak Nabi Sulaiman alaihissalam bangun. Jadi semenjak itu ya sudah selesai, Masjidil Aqsa nggak ada. Masjidil Aqsa yang asli sudah selesai. Sekalipun nanti dibangun kembali sekitar tahun 586 sebelum Masehi, yaitu ketika Persia itu bangkit. Negara Persia pertama bangkit itu zamannya Kores. Raja pertamanya namanya Kores. Menghancurkan Assyria dan Babilonia, di cover menjadi satu, bahkan wilayah kekuasaannya itu membentang dari timur sampai barat. Makanya beberapa sejarawan muslim, salah satunya Abul A'la Al-Maududi, yang kemudian juga ditanggapi oleh Ustadz Wisnu Tanggap Prabowo, bahwa Dzulqarnain itu bukan Alexander. Ini memang keliru besar. Alexander the Great itu kan orang Yunani, sudah gay, penyembah berhala, gurunya itu filosof Aristoteles. Gak mungkin ini. Kan itu kalau nggak salah itu yang berpendapat paling awal tentang Dzulqarnain adalah Alexander, itu kalau nggak salah Imam At-Tabari. Ini jelas sudah dibantah oleh banyak sekali para ahli tafsir. Sedangkan Abul A'la Al-Maududi lebih menguatkan pendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah pendiri kekaisaran Persia. Kenapa Pak? Di dalam perjanjian lama, Kores ini mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memanggil dua suku yang masih ada ini tadi, Yahuda dan Binyamin, untuk kembali ke Baitul Maqdis. Mereka diizinkan untuk membangun kembali Masjidil Aqsa yang versi kedua. Makanya kedepannya istilah Yahudi itu mengacu kepada dua suku ini digabung menjadi satu, Pak. Yahuda dan Binyamin itu menjadi Yahudi itu sendiri. Yang 10 sudah tidak dianggap, sudah hilang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis yang sahih itu pernah menyebutkan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fuqidat ummatum min bani Israel. Salah satu umat dari Bani Israel itu hilang. La yudra ma fa'alat. Tidak ada yang tahu kok bisa hilang, mereka ada di mana. Wala araha illal fa'ar. Saya tidak melihat mereka bisa jadi kecuali bisa jadi mereka itu sudah menjadi tikus-tikus. Mereka dikutuk Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tikus, sebagaimana Allah pernah mengkutuk orang-orang Bani Israel di negeri Ailah menjadi ketela, anoman, kan gitu kan, dan sebagainya. Ya, so ini panjang, lumayan panjang. Singkat cerita, dihancurkan, Pak. Itu tadi. Kemudian mereka boleh kembali, mereka membangun Masjidil Aqsa yang kedua, dan itu ujung-ujungnya juga dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh pemerintah Romawi yang bernama Kaisar Titus. Inilah menurut beberapa ahli tafsir bahwa kenapa kok orang Yahudi disebut melakukan kerusakan dua kali itu. Yang pertama yang awal tadi itu, Pak, sehingga mereka dihancurkan oleh Babilonia. Yang kedua, mereka melakukan kejahatan yang kedua sehingga dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa dihancurkan sampai tidak bisa hidup kembali, tidak bisa dibangun kembali. Kejahatan mereka sama, mereka membunuh para nabi. Yang pertama itu tadi sampai ada 70-an nabi, diakhiri dengan Nabi Yesaya. Yang kedua itu siapa, Pak? Nabi Zakaria dan Yahya, termasuk konspirasi pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu kan jaraknya dekat sekali, ya. 70 tahun kemudian Allah kuasakan orang-orang Romawi untuk menghancurkan kembali Palestina sehingga mereka terusir kemana-mana. Ada yang larinya itu ke Madinah, kan gitu. Ada yang larinya ke Madinah. Makanya kalau kita mungkin bertanya-tanya, kok iso Yahudi kok ning Arab gitu loh, sejak kapan? Itu ya ada dua versi. Ada versi pertama yang mengatakan ketika mereka dihancurkan Babilonia pertama, itu mereka itu pergi kemana-mana, itu ada yang ke Madinah. Ada yang mengatakan itu yang kedua. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi pengetahuan bagi kita, ya. Ini menjadi wawasan bagi kita bahwa itulah orang-orang Yahudi. Mereka itu dari sejak awal, ketika nabi-nabi masih turun di kalangan mereka saja mereka sudah kurang ajar, apalagi hari ini mereka sudah tidak memiliki nabi. Maka pertama, kita harus paham bahwa kalau ada seorang cendekiawan, bahkan buya sekalipun, buya, ini ada orang buya, ya, kita nyebutnya buya, mengatakan bahwa
Israel itu memang berhak atas Palestina karena di situ sejarah mereka ada. Itu berarti harus ngaji ulang itu kayak gitu Pak. Harus ngaji ulang itu kayak gitu. Itu bilangin tadi, cobalah dikaji sejarah. Mereka itu bangsa nomaden, sudah sepakat semua itu. Yang kedua gini upaya negosiasi terhadap mereka itu adalah sesuatu yang mustahil. Satu-satunya jalan itu kalau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan terus perangi Bani Israel sampai ketika mereka bersembunyi di balik pohon-pohon batu itu, batu-batu dan pohon akan membicarakan iki lho mburiku enek wong Yahudi, kecuali satu pohon kesayangan mereka yaitu pohon Gharqad. Al-haqqu min rabbika fala tamut, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sampai mau saya katakan fala tamutunna saking menegangkannya. Nggih, cekap semanten nggih pun kula matur kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.